Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membeberkan perbedaan harga-harga barang yang disubsidi yang selisihnya selama ini ditanggung pemerintah. Mulai dari BBM Pertalite hingga LPG 3 kg untuk realisasi tahun anggaran 2024. Pemberian subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan fiskal agar masyarakat bisa menikmati harga energi lebih murah. Untuk Pertalite, kata Purbaya, harga keekonomian seharusnya 11.700 per liter. Namun masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter. Sedangkan pada LPG melon 3 kg subsidinya bahkan lebih tinggi, yakni 70%. Harusnya harga keekonomiannya itu Rp42.750 per tabung. Namun masyarakat saat ini hanya membayar Rp12.750. Dengan demikian, APBN menanggung untuk subsidi gas melon ini Rp30.000 per tabung. Apakah subsidi akar masalah bengkaknya APBN? Di balik klaim subsidi tidak tepat sasaran dan membebani APBN, apakah ada agenda yang dirancang secara terstruktur dan sistematis oleh para kapitalis lewat Bank Dunia dan IMF? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi Bung Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Lagi-lagi Bung Ishak, lagu lama dan kaset lama dan terkait adanya beban APBN. Dan kali ini juga diungkapkan oleh menteri yang juga kalau awal pelantikannya kontroversial, dan kali ini Purbaya juga mengungkapkan harga sebenarnya dari beberapa komoditas energi dan non-energi yang dikonsumsi masyarakat. Menurut Anda, apakah benar yang dikatakan Menko Purbaya ini, kalau melihat fakta katanya ada kaitan antara pembatasan Pertalite dengan kesulitan APBN karena subsidi yang bengkak, Bung? Ya, baik, terima kasih Bung Anggi. Eh, jadi saya kira untuk mengetahui apakah benar ya subsidi BBM itu membebani APBN, eh, maka memang yang perlu kita pahami bersama ya bahwa subsidi itu kan selisih antara harga jual dengan biaya pengadaan BBM gitu. Kalau biaya pengadaan BBM lebih tinggi dibandingkan harga jual ke masyarakat, maka di situ ada subsidi gitu. Ya. Dan kita tahu bahwa eh, BBM yang disubsidi oleh pemerintah atau pemerintah sering menyebutnya sebagai subsidi energi ya. Itu BBM jenis tertentu dan juga LPG dan juga listrik gitu. Untuk BBM jenis tertentu yang masih disubsidi itu adalah Pertalite ya, around 90, dan juga eh, biodiesel ya, biodiesel atau solar ya, dan juga LPG. Em, saya kira memang persoalannya adalah bahwa Indonesia saat ini tidak lagi menjadi net eksportir, artinya dari total kebutuhan konsumsi domestik ya BBM sekitar 1,5 juta barel per hari ya, itu sekitar 40% ya, 40% minyak mentahnya dan 42% bahan produk BBM-nya itu diimpor gitu. Maksudnya 40% BBM-nya diimpor itu artinya BBM yang dikonsumsi masyarakat domestik ya, bahan bakunya itu 40% diimpor. Ya, dan sisanya diperoleh dari harga domestik, dari supply domestik. Dan sebagian lagi diimpor dalam bentuk bahan jadi gitu. Jadi BBM-nya sudah di refinery, sudah diolah, ya tinggal didistribusikan gitu, melalui Pertamina ataupun selain Pertamina. Namun persoalannya adalah eh, harga subsidi yang dipahami oleh pemerintah ya, yang disebut dengan biaya pengadaan ya. Biaya pengadaan itu sesungguhnya tidak sepenuhnya mengacu kepada eh, real biaya produksi BBM tersebut gitu. Karena pemerintah menggunakan acuan harga internasional ya. Jadi seberapapun biaya produksi BBM domestik misalnya, ya, itu eh, acuannya bukan biaya produksinya tapi harga jual internasional gitu. Nah, misalnya begini, tahun 2020 ya, itu biaya
produksi minyak di Indonesia itu bervariasi memang yang offshore atau onshore. Jadi semakin semakin mudah lokasi eh, sumur ya minyak itu maka biaya produksinya semakin murah gitu. Semakin sulit semakin mahal gitu. Tapi rata-rata biaya produksi kalau mengacu ke BP Migas ya itu sekitar 4 sampai 26 dolar per barel gitu. Artinya kalau kita lihat memang taruhlah rata-rata 20 dolar ya yang diklaim oleh BP Migas. Nah, biaya produksi biaya harga internasional ya, itu bisa sampai 70, ya, 80, 90 ya. Ya, itu fluktuatif karena harga minyak internasional ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor supply ya, dan demand secara real ya, maksudnya kebutuhan real untuk kegiatan ekonomi baik itu untuk uh, untuk listrik ya atau untuk kemudian transportasi ya, uh, ya untuk industri, tapi juga ada aspek spekulasi. Jadi harga minyak itu juga dipengaruhi oleh para spekulan-spekulan di sektor komoditas gitu. Karena minyak ini juga di samping sebagai uh, apa kebutuhan sehari-hari masyarakat publik ya, tapi dan juga dijadikan sebagai komoditas sebagaimana halnya emas gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya kembali ke sini maka ketika pemerintah menetapkan uh, penghitungan subsidi itu dengan mengacu harga internasional maka akan ada selisih yang sangat besar gitu. Jadi perhitungan kami itu rata-rata ya biaya produksi domestik itu sekitar uh, ya 4.000 lebih gitu. Sekitar kalau kita bulatkan sekitar 5.000 gitu biaya produksi dengan harga rata-rata uh, pengadaan itu sebesar sebesar 20 dolar per barel gitu. Jadi bukan mengacu kepada harga internasional. Harga internasional itu ya semestinya hanya diberlakukan untuk barang impor tadi yang 40% tadi atau 42% untuk bahan bakar produk BBM gitu. Nah, sehingga realisasi daripada biaya pengadaan itu jauh lebih rendah gitu. Jauh lebih rendah dibandingkan yang diklaim pemerintah tadi ya bisa sampai 12.000 ya untuk Pertalite ya, atau bahkan 14.000 dan seterusnya gitu. Nah, ini yang menurut saya ada persoalan di situ. Kenapa kemudian kita mengacu kepada harga internasional karena memang jadi produsen minyak di Indonesia ini ya dianggap sebagai entitas bisnis gitu, entitas bisnis yang harus untung gitu, harus buntung sehingga investasi migas ini menarik gitu. Saya kira itu mungkin jadi persoalannya adalah adanya adanya paradigma subsidi ini yang mengacu kepada harga internasional karena eh, pengelolaan migas kita itu motifnya adalah bisnis gitu. Sehingga ketika harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan biaya pengadaan, maka itu yang kemudian disebut dengan subsidi atau kebaikan pemerintah kepada rakyat gitu. Padahal sesungguhnya biaya subsidi itu bisa jadi lebih rendah gitu kalau paradigma ini di, disesuaikan tadi ya, tidak tidak mengacu kepada pengadaan berbasis bisnis gitu. Begitu kira-kira Bung Anggi. Jadi apakah artinya alasan ini merupakan alasan yang dicari-cari untuk pembenaran agar lagi-lagi masyarakat tidak protes jika terjadi nantinya ada kenaikan harga BBM bahkan LPG gas melon, Bung? Iya bisa jadi ya karena pemerintah itu sejak dulu selalu menganggap subsidi ini bermasalah gitu karena dia mengambil porsi yang cukup besar ya terhadap pengeluaran pemerintah gitu. Padahal kalau kita lihat sesungguhnya ya biaya subsidi kalaupun misalnya benar ya mekanisme perhitungan subsidi itu bahkan nilainya juga sebenarnya tidak terlalu besar gitu. Jadi kalau tahun 2025 ya kalau data yang saya coba lihat ini hanya bentuk BBM itu hanya 26 triliun gitu. Sementara LPG itu 69 triliun untuk tahun 2025. Artinya ya rendah dibandingkan kalau kita dengan pembayaran bunga utang misalnya yang hampir 600 triliun gitu. Ya, dan itu larinya kepada investor asing kan atau kepada investor di pasar modal yang sudah sangat kaya gitu yang memang apa orang-orang yang seharusnya tidak disubsidi gitu. Dalam artian ya, seharusnya kita tidak memberikan bunga sebesar itu
kepada mereka atau bahkan kenapa kita memberikan bunga kepada mereka gitu. Ini saya kira sementara kalau kita tahu bahwa subsidi ini kan dinikmati oleh banyak pihak gitu ya, kalangan menengah atas sampai menengah bawah yang itu sangat membantu mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka gitu, untuk membantu mereka untuk bekerja gitu, untuk berusaha, dan itu bisa mengurangi biaya produksi dan mengurangi pengeluaran mereka untuk apalagi di tengah kondisi masyarakat kita yang daya belinya terus merosot gitu. Saya kira ini positif sebenarnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan subsidi ini bukan hal yang haram gitu. Karena ini juga dananya kan dari dari rakyat sendiri kan. Yang menjadi persoalan itu kalau subsidi subsidi ini berasal dari bukan dari kantong pemerintah sendiri gitu, bukan dari kantong rakyat. Ya. Jadi kan wajar kalau rakyat ini menikmati subsidi dari dana yang ditarik dari mereka gitu. Begitu kira-kira Bang Agi. Jadi kalau dibandingkan tadi antara subsidi BBM dengan bunga utangnya saja bisa puluhan kali lipat gitu ya Bung Ishak. Dan menurut Anda, apakah di balik klaim subsidi yang sering digaungkan tidak tepat sasaran, membebani APBN, apakah ada agenda yang sebetulnya dirancang secara terstruktur dan sistematis oleh para kapitalis lewat IMF bahkan Bank Dunia, Bung? Oh iya, kalau sejak dulu ya memang eh, mekanisme pengadaan ya, atau sistem produksi migas kita ya memang diarahkan untuk dikelola oleh swasta atau mengelola mekanisme pasar gitu, atau mungkin yang sering dulu diistilahkan dengan liberalisasi sektor migas gitu. Dan itu terjadi sejak reformasi ya. Jadi peran Pertamina yang dulunya sebagai eh, pemain tunggal ya, atau pemain utama ya, kemudian juga sebagai regulator, ini kemudian diatur kembali ya, di mana Pertamina ini sebagai kontraktor kerjasama ya, sebagaimana halnya kontraktor-kontraktor minyak yang lain gitu. Jadi mereka berkompetisi untuk memperebutkan eh, sumur-sumur ya, yang atau blok-blok migas yang ditawarkan oleh Kementerian SDM. Jadi meskipun memang saat ini di hulu ya, Pertamina itu eh, kalau dari ini fluktuatif ya, fluktuatif, Pertamina itu bisa menguasai lebih dari 40% ya, 40% bahkan pernah 50% lebih produksi minyak mentah di Indonesia gitu. Nah, tapi ini karena memang pemerintah mendapatkan limpahan dari Blok Rokan ya, kampungnya Mas Anggi ya, di Riau gitu. Nah, tapi apa di sumur-sumur yang lain atau di blok-blok yang lain seperti di Cepu ya, kemudian juga di Natuna dan yang lainnya, nah ini di dioperasikan atau dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan swasta gitu seperti Exxon ya, kemudian Petrocina ya, kemudian juga eh, kemudian Total, Eni dan seterusnya gitu, yang ini adalah perusahaan-perusahaan asing gitu. Dan meskipun ya poinnya adalah meskipun itu dipegang oleh mayoritas dipegang oleh Pertamina, tapi swasta ini masih berpeluang untuk mengelola blok-blok migas yang ditawarkan oleh pemerintah gitu, karena mekanismenya adalah mekanisme pasar gitu. Siapa yang bisa memenangkan tender maka dia berhak mendapatkan pengelolaan hak kelola dari blok-blok migas tersebut. Jadi tidak lagi peduli apakah BUMN atau bukan BUMN. Ini saya kira problematik gitu. Kemudian juga memang di hilir ya, memang juga sudah diupayakan agar monopoli Pertamina ini juga berupaya untuk dikurangi ya, karena memang sekarang Pertamina masih jadi uh, dominan player ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 96% distribusi BBM domestik ya di hilir itu dipegang oleh Pertamina, dan peran perusahaan-perusahaan swasta ya yang kemarin kehabisan stok gitu ya, kayak BP, kemudian juga HKR, ya, kemudian Petronas dan seterusnya, pangsanya kecil gitu, sehingga memang ini didorong agar harga subsidi ini bisa dihilangkan gitu. Kalau harga subsidi ini dihilangkan maka jadi betul terjadi kompetisi ya. Kalau terjadi kompetisi maka yang menang tentu saja ya dalam jangka menengah panjang
adalah perusahaan-perusahaan swasta karena eh, citra Pertamina ya, dan saya kira citra ini terjadi akibat pengelolaan yang buruk ya di dalam tubuh Pertamina itu sendiri ya, yang terbukti dengan kemarin ada korupsi ya, eh, hampir 1.000 triliun ya, yang selama 5 tahun itu menunjukkan bahwa, dan ketika itu terungkap maka terjadi shifting gitu. Jadi konsumen-konsumen tidak lagi percaya kepada Pertamina gitu dalam penyediaan BBM gitu karena diklaim bahwa ini Pertamax ternyata kualitas Pertalite gitu. Ini kan merusak menurut konsumen ini bisa merusak kendaraan mereka gitu. Andaikan jumlah SPBU swasta ini dominan ya, maka kemudian ya bisa dipastikan bahwa citra apa pangsa pasar dari Pertamina ini akan tergerus gitu. Dengan demikian maka sudahlah dihilir ya eh, pasarnya itu diliberalisasi ya, kemudian di hulu pun apa di hulu itu sudah diliberalkan, maka di hilir pun juga akan dibebaskan gitu. Sehingga yang terjadi adalah ya BUMN kita ya itu tidak lagi menjadi pemain utama gitu di dalam penyediaan migas, yang itu di dalam Islam adalah komoditas publik itu yang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kira-kira begitu, Bung Anggi. Baik, jasa kalau Bung Ishak untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Lagi-lagi liberalisasi migas ini yang dikorbankan adalah rakyat dengan dalih tadi membebani APBN dan lain sebagainya. Padahal tadi kalau kita banding-membandingkan yang harusnya dipotong adalah bunga bank tadi. Kalau dilipat-lipat gandakan bunga bank lebih dari 30 kali lipat 600 triliun, sedangkan APBN untuk subsidi maksudnya hanya 26 triliun. Jasa kalau sekali lagi Bung Ishak untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.